Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tio Parenta dengan NPMC 1C019075. Di sini kita akan membahas bab 5 dari materi akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak, yaitu terkait dengan persediaan dan jasa. Nah, transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika sudah terjadi akuisisi atau kombinasi bisnis. Berbeda dengan bab 3 dan 4, kalau bab 5 ini itu ketika telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2015, maka kita akan bicara tentang transaksi yang terjadi pada tahun 2015 yang melibatkan PT Induk dan PT Anak atau PT Nusantara dengan PT Andalas. Nah, jadi ketika induk sudah mengakuisisi anak, bukan berarti tidak boleh kita melakukan transaksi antar mereka. Bahkan itu sangat mungkin atau sangat banyak timbul transaksi yang melibatkan induk dan anak karena salah satu motivasi melakukan kombinasi bisnis itu adalah manajemen laba. Jadi banyak riset yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan kombinasi bisnis itu patut diduga aktivitas laba yang dilakukan oleh perusahaan tersebut akan menjadi semakin besar. Nah, langsung saja kita lihat di sini ada. Dari sini saya akan gambarkan transaksi yang melibatkan entitas dalam suatu kelompok usaha. Di sini ada contoh PT Garuda Indonesia pada PT Citylink sebagai anak dari entitas induk. Nah, Garuda memberikan fasilitas pinjaman kredit, maka disebut transaksi hulu. Kalau hulu itu berarti dari induk ke anak, tapi kalau hilir itu dari anak ke induk. Nah, bab 5 ini kita fokus ke transaksi induk dan anak yang kaitannya penjualan persediaan dan pemberian jasa. Nah, tapi sekarang ini perusahaan dagang atau manufaktur di mana untuk menjual pada anak atau sebaliknya. Jadi di entitas induk ini satu entitas tunggal, satu laporan keuangan dan satu laporan keuangan konsolidasian. Transaksi penjualan persediaan. Nah, di sini transaksi jual beli persediaan antar entitas dan entitas anak itu merupakan contoh transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau anak. Namun ketika persediaan tersebut telah dijual, keuntungan atau kerugian atas penjualan itu akan terrealisasi. Langsung saja di sini ada contoh 5.1 dampak terhadap pencatatan entitas induk dalam jurnal eliminasi. Nah, untuk skenario pertama ini kita asumsikan seluruh penjualan terjual dengan non-afiliasi jika persediaan diperoleh oleh induk dengan harga 10 juta. Sebelumnya PTP memperoleh barang dagangan tersebut 6 juta dari non-afiliasi, kemudian menjual barang tadi kepada PTS atau PT Induk 10 juta. Maka harga perolehan kemudian pada periode yang sama PTS menjual seharga 16 juta. Maka pembukuan di PTS itu melakukan penjualan seharga 16 juta, HTP 10 juta, maka ada keuntungan untuk PTP sendiri itu sebesar 4 juta yang sudah terrealisasi. Lalu, nah kalau yang skenario yang kedua itu sampai akhir periode belum terjual, maka masih jadi persediaan di 10 juta. Adanya keuntungan sebesar 4 juta itu belum terrealisasi atau ditangguhkan, dan jurnal yang dicatat adalah laba atas entitas anak itu 4 juta dan investasi pada anak 4 juta. Nah, untuk skenario yang ketiga itu sebagian besar persediaan terjual namun hanya terjual 75%. Maka 75% itu adalah 7.500.000. Kemudian ada penangguhan keuntungan 1 juta karena yang belum terrealisasi itu 1 juta dari 25%. 25% tadi. Ini dalam pencatatan yang tadi
yang sudah saya jelaskan. Di sini pencatatannya itu ada penjualan, beban pokok penjualan 10 juta, dan eliminasi skenario-nya di sini. Dan skenario kedua itu yang tadi yang seluruh persediaan itu belum terjual, maka ada mencatat penangguhan keuntungan. Di sini yang bagian laba sebesar 4 juta dan investasi pada entitas anak itu 4 juta. Di sini ada dampak zona eliminasi skenario yang kedua. PTP yang memperoleh penjualan dan HPP 10 dan 6 juta, lalu melakukan eliminasi sebesar 10 dan 6 juta. Untuk skenario yang ketiga, yang sebagian persediaan telah terjual, adanya penangguhan atas penjualan, yaitu bagian laba atas entitas anak itu 1 juta, dan investasi pada entitas anak itu 1 juta. Dan di sini ada dampak zona eliminasi terhadap laporan keuangan itu melakukan eliminasi 10 juta dari penjualan dan beban pokok penjualan 9 juta, lalu ada persediaannya 1 juta. Lanjut, di sini ada transaksi hulu penjualan persediaan. Nah, untuk memperoleh pemahaman, di sini ada informasi tambahan. PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta dan nilai wajar kepentingan non pengendali yaitu 300 juta. Maaf, itu tadi 900 juta dan nilai bukunya 300 juta. Nah, yang kedua, selama tahun 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Lalu yang ketiga, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Yang keempat, sampai dengan 31 Desember 2015, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Nah, untuk pencatatannya 1 Januari itu mencatat investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan mengkreditkan kas, melakukan pengeluaran kas sebesar 900 juta. Dan di tanggal 31 Desember itu investasi pada PT Andalas 150 juta dan bagian labanya dikredit 150 juta. Lalu yang kedua kita melakukan jurnal penyesuaian yaitu kas 37 juta 500 pada investasi atas PT Andalas 37 juta 500. Ini ada 50 kali 75%. Oke, di sini ada selama periode 2015 terdapat transaksi hulu yaitu penjualan persediaan oleh PT Nusantara ke PT Andalas sebesar 100 juta. Keuntungan yang diperoleh 60 juta. Jadi tersebut adalah 10 juta 100 juta dikurangi 60 juta. Jadi hingga akhir periode 2015 persediaan tersebut belum terjual. Oleh karena itu keuntungan tersebut ditangguhkan. Nah, jadi dilakukan pencatatan bagian laba atas PT Andalas 60 juta dan investasi pada PT Andalas 60 juta. Di sini ada jurnal eliminasinya. Kita catat dan kita perhitungkan, lalu kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian. Untuk yang di pencatatan tahun kedua itu PT Nusantara mencatat investasinya pada 31 Desember itu mencatat investasi pada PT Andalas 187.500 pada bagian laba atas PT Andalas 187.500. Dan 31 Desember juga mencatat kas di debit 75 juta dan investasi pada PT Andalas 75 juta. Nah, PT Nusantara harus mengakui keuntungan yang secara penuh atau melakukan pencatatan sebagai investasi pada PT Andalas 60 juta dan bagian laba pada PT Andalas 60 juta. Lalu kita catat kembali ke zona eliminasi dan kita masukkan lagi ke kertas kerja konsolidasian. Nah, lalu ada prosedur konsolidasi tahun kedua yaitu 2016
Untuk periode 2016 itu PT Andalas melakukan perolehan laba bersih 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas 2015 itu belum terjual seluruhnya pada 2016. Maka catatan yang dilakukan adalah investasi pada PT Andalas 187.500 pada kas 187.500 dan di 30 Desember lagi kita catat investasi pada PT Andalas itu 75 juta, pada bagian laba atas PT Andalas 75 juta. Dan PT Nusantara juga harus mengakui keuntungan yang terjadi yaitu dengan mencatat investasi pada PT Andalas 22.500 pada bagian laba atas PT Andalas 22.500. Ini tunai eliminasinya kita perhitungkan lalu kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian. Lanjut, yang terakhir adalah transaksi penjualan jasa. Nah, entitas untuk memberikan jasa kepada entitas anak atau sebaliknya. Seperti halnya dengan transaksi persediaan, dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi. Dan yang terakhir itu ilustrasi komprehensif. Di sini saya hanya akan memberi gambaran bahwa di setiap chapter itu akan diberikan ilustrasi komprehensif seperti ini. Ilustrasi komprehensif ini bahkan sudah digabungkan dari materi bab 3, 4, 5, dan nanti di bab 6 juga akan dibuat ilustrasi komprehensif. Oke. Terima kasih.